Halo semuanya, selamat pagi everyone. Welcome to Berkat Pagi, karena berkat Tuhan baru setiap pagi. Apa kabar? Dan hari ini hari yang baru yang Tuhan berikan. Sekali lagi mari kita belajar menghargai setiap hari yang Tuhan kasih. Setuju boleh katakan amin. Anda boleh tulis di live chat Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Dan jangan lupa untuk menuliskan alamatnya, asalnya maksud saya. Ya, yang dari Bandung kumaha, Damang. Ya, berkat pagi Bandung. Kabar Bu Susi. Ada berkat pagi Jakarta Bu Asia. Ada berkat pagi Manado Ibu Sandra Patricia. Ada berkat pagi di setiap kota, bahkan di negara-negara yang lain yang mengikuti. So salam kenal bagi yang baru pertama, jangan lupa untuk subscribe dan share link ini ke teman, ke grup WhatsApp maupun ke sosial media Anda, supaya ada jiwa-jiwa yang boleh dibawa kembali, kita boleh bersama memuji dan menyembah Tuhan. Ya, salam kenal buat semuanya, saya Pastor Cekin Selesai, dan bersyukur hari ini berkat Tuhan itu setiap hari baru. Dalam kitab Ratapan dicatat bahwa rahmatnya itu baru setiap pagi. Jadi kemarin baru, hari ini baru, dan mari sama-sama kita bersyukur. Amin. Tuhan selalu baik ya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Boleh sama-sama. Menyenangkanmu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari angkat tanganmu bersama-sama sing. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sama-sama. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
segala-galanya. Oh, terima kasih Kau menguatkan menopangku. Kaulah jaminan hidup kami, segalanya Tuhan. Kami bawa syukur, terima kasih ya Yesus. Bapak, terima kasih hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kau tidak pernah membiarkan kami jatuh, tersandung, bahkan gagal. Kau selalu menguatkan kami. Hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Biar Engkau menguatkan kami. Injil adalah kekuatan Allah. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi yang baru pertama kali bergabung. Ya, saya ingin kita boleh merenungkan firman Tuhan, bahwa tidak ada kekuatan lain ya yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Dalam Kejadian 33 ayat 14 sudah dikatakan, dari ayat ada 14, ada 15. Di situ dikatakan bahwa Tuhan menjawab kepada Musa, "My presence will go with you and I will give you rest." Pada waktu itu Musa berdoa supaya Tuhan, kalau Engkau tidak menyertai kami atau your presence tidak bersama dengan kami jangan pergi dari sini. Artinya apa? So, dia selalu meminta petunjuk daripada Tuhan. Apapun yang dia mau kerjakan, even dia memimpin satu bangsa yang dibawa petunjuk Tuhan, tapi dia selalu bilang bahwa kalau Engkau tidak menyertai kami, jangan biarkan kami pergi dari tempat ini. Berapa di antara kita kadang untuk hal yang besar kita mau bertanya Tuhan, padahal untuk hal-hal yang kecil pun, saudara, izinkan kita meminta direction, bahkan minta perkenanan, minta tuntunan Tuhan. Karena saudara, kalau kita meminta tuntunan Tuhan, Dia akan menuntun kita. Tapi kalau kita tidak meminta tuntunan Tuhan, kemungkinan kita yang akan berjalan di depan dan Tuhan bisa saja di belakang. Bahkan di ayat 13b dicatat, "If your presence does not go with us, do not send us up from here." Jadi kalau hadiratmu itu tidak pergi bersama dengan kami, jangan kirim kami dari tempat ini untuk melangkah pergi. Jadi saudara, betapa the presence of God itu satu hal yang sangat penting sekali dalam hidup kita. Karena apa itu presence of God? Kehadiran Tuhan. Nah, kita tidak melihat Tuhan secara fisik, tapi bagaimana caranya kita tahu bahwa Tuhan hadir? Alkitab catat Dia menyertai kita. Sebab itu Dia pasti selalu ada. Ketika kita menyembah Tuhan, kita memberi ruang. Dalam dikatakan Mazmur 22 ayat 4, dikatakan apa saudara? Dikatakan bahwa when you worship, ketika engkau menyembah, di situ Tuhan buat tahta, di situ Dia hadir. Sebab itu saudara, jangan pernah lewatkan ibadah. Anda boleh online, Anda ya kalau tidak ada waktu atau jaraknya jauh, oke lah ya. Tapi dimanapun Anda berada, saudara, jangan pernah menganggap ibadah itu kalau kita butuh Tuhan menolong kita, menyembuhkan, buka jalan kita, atau lagi sedih, atau lagi masalah, atau lagi depresi, lagi stres. Benar, kita perlu datang ibadah, tapi jangan karena ada kebutuhan. Tapi ketika engkau tidak mengalami kebutuhan, mari cari Tuhan, buat waktu, make it time. Untuk orang-orang yang lain aja, untuk pekerjaan yang besar, untuk deal-deal proyek yang besar, Anda berani mengorbankan waktu, bahkan biar udah nggak bisa, oh bisa karena ada sesuatu yang Anda kejar, saudara. Atau kita ada orang yang penting dalam hidup kita dan kita tidak ada waktu pun kita bisa adain waktu karena untuk orang yang penting. How about God? What about Jesus? Saudara, biar kita menjadi pribadi yang berani menghargai pribadi yang gak kelihatan, His presence. Karena firman Allah berkata ibadah itu artinya latreia, artinya Anda tunduk dengan tanah, artinya rasa hormat yang diberikan kepada sang pemilik hidup kita. Itu harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Sebab itu yang Musa bilang bahwa sehingga saudara, ketika dia berdoa seperti itu, apa yang terjadi saudara? Tuhan menyertai dengan kuasa-Nya. Nanti pada berkat pagi berikut saya akan menyambung seri ini tentang the presence of God. Jadi hari ini jangan lupa izinkan Tuhan, bertanya-tanya kepada Tuhan,
Tuhan, Engkau akan pergi bersama aku atau enggak? Engkau ada di tempat ini atau enggak? Engkau mengizinkan aku ke sana melakukan A, melakukan B atau tidak? Itu artinya kita bertanya Tuhan, kita mau kemana, kita mau pergi kemana. Dan itu Tuhan sangat merasa dihargai ya. Karena kita aja kalau mau lakukan sesuatu kadang kita suka diskusi dengan orang lain ya. Suka diskusi, tanya, kira-kira kalau aku begini gimana, oke nggak ya? Itu dengan orang lain aja kita bisa bertanya. Kadang-kadang kita tidak apa ya, kayak nggak mengindahkan Tuhan dan merasa ya kita bisa aja. Saudara ya, saya setiap melihat orang dipanggil Tuhan itu saya selalu ingat hidup kita singkat sekali. Saudara, ada firman Tuhan bilang seperti ini. Hidup manusia itu seperti gelombang laut, saudara. Jadi seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan ke sana ke sini. Dikatakan Yakobus 1 ayat 5 sampai 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang dia seperti dengan gelombang yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi ketika kita sudah meminta Tuhan menyertai, belajar melangkah dengan iman dan percaya bahwa setiap langkah kita, keputusan kita disertai oleh Tuhan. Jangan takut saudara. Kalau memang engkau merasa konfirmasi, engkau merasa damai sejahtera, salah satu wasit terakhir untuk engkau mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan A, B, C, ataupun bahkan untuk sekecil apapun, engkau izinkan dia bekerja, berbicara, menuntun dan engkau melangkah dan jangan bimbang. Karena orang yang bimbang gak dapat apa-apa. Hari ini mari yakin berjalan bersama dengan Tuhan. Jadikan dia prioritas utama. Tempat di mana Anda bertanya dan mengizinkan. Seperti doa Musa. Kalau engkau tidak pergi bersama dengan aku, jangan biarkan aku pergi ke sana. Hari ini saudara, mari mulai bertanya Tuhan. Mulai berdoa dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Hadirat Tuhan prioritas utama dalam hidup kita. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biar firman ini yang sederhana boleh menguatkan kami, supaya kami memprioritaskan Engkau, mengutamakan Engkau, bertanya akan Engkau, memberikan ruang kepada Engkau. Your presence yang akan direct kami, yang akan pimpin hidup kami dalam sekecil apapun. Hamba berdoa di tempat ini ada orang-orang yang sedang mengambil keputusan penting. Biar Tuhan tolong, Tuhan menyertai, dan everything gonna be okay. Aku berdoa Tuhan, kekuatan yang baru mengalir buat setiap kami. Revival start from now in Jesus mighty name. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, Mami Emi disembuhkan, Papa Hendro disembuhkan, Mama dari Ibu Rosi disembuhkan dalam nama Yesus. Juga kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Esi yang di Manado disembuhkan, juga seorang bapak yang di Semarang juga disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Setiap kami ditolong Tuhan, dikuatkan Tuhan, dan menjadi pribadi yang luar biasa. Hari ini hari penuh berkat, penuh kekuatan. Seluruh keluarga kami dilindungi, dibentengi oleh darah Yesus. Penyertaan Tuhan turun, berkat Allah turun, kebajikan, kemurahan mengejar kami. Proteksi daripada Tuhan menyertai keluar masuk kami, dan utus pimpin kami dimanapun kami jadi berkat. Hari ini dipertemukan dengan jiwa-jiwa. Terpuji namamu selamanya, demi nama Yesus. Amen. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, ya, yang baru pertama kali bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa bantu share link ini kepada teman-teman yang lain. Dan bagi Anda yang memiliki beban doa, prayer request, ada barcode di sini. Anda boleh klik dan Anda boleh mengirimkan. Kami akan berdoa. Ada kuasa dalam doa. Dan setiap hari Minggu saya dan suami kami ada ibadah onsite. Bapak Ibu yang ada di Jakarta atau sedang mengunjungi Jakarta, jangan lupa kunjungi kami. Saya tunggu kehadirannya di Central Park Mall, CP Mall, Jakarta Barat, APL Tower lantai 36. Ada 3 kali ibadah, jam 11, jam 2, dan jam 4 sore, disertai sekolah minggu, ibadah umum. Dan pada hari Selasa juga di tengah minggu ada Revival Night, Revival Worship Night, dan juga ada 21 Oktober KKR Wanita ya, Women of Revival, jam 18.30 di APL Tower lantai 36 hari Selasa. So jangan lupa maju terus bersama dengan Tuhan. Dan kita bertemu Senin sampai Jumat di Berkat Pagi jam 6 pagi.
bersama dengan saya Pastor Jackie Selose. Such an honor, suatu kehormatan boleh bersama kita menyembah Tuhan, memuji dalam saat teduh berkat pagi. Tuhan Yesus mengasihi dan engkau tidak pernah sendiri. I see you. Bye.